Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi tentang wirausaha makanan khas daerah ya. Jadi materi kita sekarang yaitu wirausaha makanan khas daerah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perencanaan usaha makanan khas daerah. Adapun perencanaan usaha di sini yang harus diperhatikan yang pertama yaitu ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Ya, jadi yang harus kalian perhatikan yang pertama itu ide dan peluang usahanya. Dalam ide dan peluang usaha ini dibagi lagi menjadi beberapa kaidah-kaidah. Yang pertama yaitu atau beberapa faktor bisa juga ya. Yang pertama yaitu ide usaha. Nah, ide usaha di sini yaitu faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha adalah faktor internal dan faktor eksternal. Jadi ide usaha di sini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal ya. Internal itu dari dalam sedangkan eksternal itu dari luar. Itu faktor. Yang kedua resiko usaha. Resiko usaha ini ada beberapa macam, yaitu tugas wirausaha di dalam mengambil resiko sebagai berikut. Jadi resiko usaha ini peluang atau keberanian seseorang mengambil tindakan ya. Jadi tindakannya apa yang harus ia ambil. Yang pertama, menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. Yang kedua, membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga, menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat, mensubkontrolkan kepada pembuat produk yang lebih kecil. Yang kelima, mengumpulkan informasi usaha. Dan yang keenam, mengurangi resiko usaha. Itu untuk resiko usahanya. Sedangkan untuk keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha makanan khas daerah. Jadi keberhasilan dan kegagalan juga ada di dalam berwirausaha nih. Jadi di dalam faktor non teknisnya ada beberapa. Yang pertama perencanaan, penetapan tujuan, adaptasi, inovasi dan memasarkan. Jadi ini ide dan peluang usaha yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang menjalankan usahanya ya. Yang kedua yaitu pemetaan peluang usaha ya. Yang kedua yaitu pemetaan peluang usaha. Dalam pemetaan peluang usaha ini ada beberapa ya, jadi ada beberapa tempat atau beberapa cara dalam memasarkannya pemetaan peluang usaha. Yang pertama yaitu analisis kekuatan atau strength nih. Jadi kalian harus menganalisis kekuatannya dulu. Dalam menganalisis kekuatannya ada contohnya nih, rasa bakwan Malang enak dan disukai, harga jual bersaing ya. Yang pertama yaitu analisis kekuatan atau strength, yang kedua analisis kelemahan atau weakness, yang ketiga analisis kesempatan atau opportunity, yang keempat analisis ancaman atau threat ya. Yang berikutnya perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Nah, yang ketiga ini perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Jadi makanan khas daerah pun harus direncanakan, harus ada rencananya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah buatlah nama, perkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat. Yang ketiga berikan potongan harga. Yang keempat membangun jaringan. Yang kelima menciptakan inovasi. Yang keenam meningkatkan kualitas pelayanan ya. Jadi itu untuk merencana pemasaran karena pemasaran ini sangatlah penting bagi kita sebagai pengusaha ya. Yang berikutnya penerapan sistem produksi makanan khas daerah. Nih pengertian makanan khas daerah. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Biasanya karakter suatu masakan daerah mencerminkan karakter masyarakatnya. Nah, jadi makanan daerah ini bisa juga sebagai cerminan dari masyarakat itu sendiri ya.
Yang berikutnya macam-macam jenis bahan pangan. Nih, macam-macam jenis bahan pangan. Jadi ada dua ya jenis makan pangan. Yang pertama bersifat nabati, yang kedua bersifat hewani. Yang bersifat nabati contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian. Sedangkan yang bersifat hewani kalian pastilah tahu kan, susu, telur, daging, ikan, itu yang termasuk dalam bahan yang bersifat hewani. Yang berikutnya yaitu karakteristik makanan khas daerah ya. Jadi karakteristik makanan ini sampelnya saya ya, ini contohnya. Ini adalah masakan dari Jawa Barat, masakan pula. Makanan Jawa Tengah, masakan Jawa Timur, masakan Sumatera. Nih ada karakteristiknya nih. Kalau Jawa Barat banyak menggunakan sayur-sayur mentah. Yang kedua sedikit pedas dan asam. Yang ketiga dominan masakan yang terbuat dari ikan. Sedangkan karakteristik masakan Jawa Tengah itu dia menggunakan bawang putih sering jadi bumbu dominan. Banyak ditemukan masakan bersantan. Yang ketiga rasa manis lebih disukai daripada rasa lainnya. Itu untuk Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Timur karakteristiknya banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Yang kedua agak pedas. Yang ketiga masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Nah, kan contoh yang keempat yaitu masakan Sumatera. Nah, karakteristik makanan Sumatera menggunakan banyak bumbu, terutama masakan Sumatera Barat. Masakannya menggunakan banyak cabai sehingga rasanya relatif pedas. Yang ketiga, daerah Sumatera Selatan dominan masakan yang rasanya asam. Yang keempat, masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng. Yang kelima, waktu memasaknya relatif lama. Yang keenam, masakan dari Sumatera Barat banyak menggunakan santan yang kental. Dan yang ketujuh, masakan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya. Tuh. Jadi ada beberapa contoh karakteristik makanan daerah. Di sini hanya 4 contoh saja ya. Pada daerah saja. Yang berikutnya yaitu kandungan gizi pada makanan khas daerah. Jadi kandungan gizi di sini harus ada. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, dan yang keempat vitamin. Ya, ini contoh dari karbohidrat itu silakan tahu nasi, singkong, sagu, dan jagung untuk karbohidrat. Sedangkan lemak nih dia berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, K ya. Sedangkan protein itulah pembangun bagi tubuh yang generasi sel tubuh, itu fungsi protein. Sedangkan vitamin berperan penting dalam nutrisi tubuh untuk mencegah berbagai penyakit. 5. Teknik pengolahan makanan khas daerah. Jadi ada beberapa teknik. Yang pertama teknik memasak basah, teknik memasak kering, dan teknik memasak dengan minyak. Jadi ada 3 teknik dalam memasak makanan khas daerah. Yang keenam yaitu pengemasan makanan khas daerah. Nah, pengemasan di sini haruslah diperhatikan baik-baik karena jika pengemasannya itu salah, maka gagallah dalam kalian packagingnya atau pengemasannya ya. Jika salah, pastilah akan berdampak pada makanan kalian. Jadi pengemasan di sini haruslah diperhatikan dengan baik-baik. Yang berikutnya, proses pengolahan makanan khas daerah dari nabati dan hewani. Yang pertama yaitu pengolahan makanan khas daerah dari hewani. Nah, dalam pengolahan makanan khas daerah dari hewan ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan pada pembuatan rendang. Yang kedua, alat-alat yang digunakan untuk membuat rendang. Yang ketiga, proses pembuatan rendang. Kalau di sini berarti sampelnya itu tentang rendang ya. Yang kedua yaitu pengolahan makanan khas daerah dari bahan nabati. Nih, pengolahan ini ada singkong, gula pasir, agar-agar, garam, santan, air, kelapa parut, itu dari makanan khas yang bersifat nabati ya. Yang berikutnya, menghitung titik impas atau break even point usaha makanan khas daerah. Jadi kamu harus ada penghitungannya ya. Yang pertama yaitu fixed cost ya, fixed cost. Komponen ini merupakan biaya tetap atau konstan
Yang kedua, variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis. Yang ketiga, selling price. Komponen ini adalah harga jual, ya. Jadi titik impas ini harus diperhatikan juga. Yang terakhir yaitu promosi produk hasil usaha makanan khas daerah. Jadi promosi penjualan atau sale promotion merupakan kegiatan yang sangat penting dan merupakan bagian integral dari proses pemasaran. Wirausahawan harus mengetahui beberapa strategi penjualan untuk meningkatkan popularitas produk yang dihasilkan. Beberapa teknik promosi yang dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi ada beberapa tekniknya ya. Yang pertama yaitu memberikan kupon. Yang kedua, price of deal atau diskon atau potongan harga. Yang ketiga, premium and advertising specialist atau promosi spesial. Yang keempat, contest and sweepstakes, konteks dan undian. Yang kelima, sampling and trial offers, pemberian contoh produk ya. Jadi ada 5 teknik promosi dalam pemasaran. Oke, cukup sekian dari saya. Saya harap kalian memahami apa yang saya sampaikan. Jika kalian tidak paham, silakan kalian bertanya kepada saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.